Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Linian mematahkan kedua kakinya Wang Teng dan Wang Fei untuk memberikan mereka pelajaran. Ketua Wang pun akhirnya menuntut penjelasan dari keluarga Lin. Menurut Ketua Wang, meskipun jika kesalahan awalnya dari keluarga Wangnya, tetapi bocah kecil dari keluarga Lin membalasnya terlalu ganas karena dia mematahkan kedua kaki seseorang bahkan setelah mengalahkan mereka. Namun menurut Master Zhou, jika Tuan Muda Lin yang kalah hari ini, maka kedua anak dari keluarga Wang bahkan akan lebih ganas dalam menanganinya. Seketika Ketua Wang menjadi sedikit terkejut. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh Master Papillon Zhou. Papillon Treasure 100 biasanya selalu netral, dan Master Papillon Zhou juga selalu sombong. Tetapi kali ini, dia memanggil putra keluarga Lin sebagai tuan muda. Ketua Wang merasa saat ini momentumnya tidaklah bagus, jadi dia berniat untuk meninggalkannya sementara. Akhirnya Ketua Wang mentolerir apa yang terjadi hari ini. Dia menilai bahwa Lin Peng dan Lin Yan cukup bagus. Dia akan selalu mengingat kejadian yang terjadi pada hari ini. Ketua Wang menunggu dan meminta mereka untuk melihat apa yang akan terjadi pada pertarungan selanjutnya di Mineral Vein. Ketua Wang tiba-tiba mengatakan bahwa putrinya Wang Ning sudah memasuki Akademi Qian dan Wang Ning telah mencapai level kultivasi Martial Realm bintang 1 3 bulan yang lalu. Lin Yan tidak terlalu peduli dengan level kultivasi putrinya Ketua Wang, tapi berharap kalau generasi muda keluarga Wang tidak akan kehilangan semua anggotanya dalam pertarungan tambang. Ketua Wang pun pergi dari sana sambil bergumam dengan sendirinya. Setelah kepergian keluarga Wang, Lin Yan dan ayahnya saling menatap satu sama lain. Setibanya di rumah, adiknya menilai kalau kakaknya itu terlihat sangat tampan hari itu. Ayahnya juga menganggap kalau Lin Yan melakukan kerja bagus pada hari ini. Dia meminta Lin Yan agar lebih kejam pada orang dari keluarga Wang. Jika tidak, maka mereka yang akan berpikir kalau keluarga Lin akan mudah untuk dibully. Lin Yan berjanji kalau dia tidak akan pernah berbelas kasihan pada orang dari keluarga Wang, dan jika dia mempunyai kesempatan, maka dia pasti akan mengakhiri mereka. Ayahnya Lin Yan menjadi penasaran kenapa Master Papillon Zhou sangat sopan kepada Lin Yan. Namun Lin Yan hanya tersenyum manis mendengar pertanyaan dari ayahnya itu. Lin Yan berpura-pura tidak tahu tentang Master Zhou yang begitu sopan kepadanya. Dia beralasan kepada ayahnya, kemungkinan Master Zhou melihatnya mempunyai bakat. Jadi mungkin Master Zhou berpikir kalau Lin Yan akan menjadi pemimpin besar di kemudian hari. Makanya Master Zhou mencoba baik kepadanya terlebih dahulu. Ayahnya sedikit mempercayai alasan yang Lin Yan ucapkan. Semenjak Lin Yan tumbuh dengan cepat, maka Master Papillon Zhou harus mempertimbangkan perbuatannya. Lin Yan menanyakan sisa waktu yang dimilikinya sebelum mengikuti pertandingan tambang atau yang sebelumnya disebut pertandingan Mineral Vein. Dia mempunyai waktu sekitar 3 bulan. 3 tahun terakhir kepemilikan tambang selalu berada pada kota Daewoo, dan pertandingan tambang itu perihal memperebutkan kepemilikan hal itu. Sepanjang periode perebutannya, Lin Yan berpikir pasti akan banyak pembunuhan yang terjadi. Dia berprasangka kalau keluarga Wang pasti akan menyuruh orang untuk membunuhnya. Selama 3 bulan mendatang, Lin Yan akan diam di rumah dan berlatih. Dia meminta agar ayahnya agar jangan membiarkan orang lain untuk mengusiknya berlatih, kecuali memang diperlukan. Setelah selesai dengan ayahnya, Lin Yan pun pergi ke kamarnya. Dia bertanya kepada Gong Qiansu, mungkinkah dia bisa menjadi pendekar ahli dalam 3 bulan? Jika Lin Yan mau, maka dia bisa menjadikannya ahli dalam semalam. Lin Yan sangat senang mendengar yang dikatakan oleh Gong Qiansu. Namun Gong Qiansu menyambung perkataannya. Setelah melakukan hal itu, maka Lin Yan hanya akan menjadi orang yang tidak berguna. Lin Yan langsung saja menolak tawaran Gong Qiansu sambil tertawa malu. Menurut Gong Qiansu,
Berdasarkan kemampuan Lin Yan sekarang, dia yakin kalau Lin Yan bisa mencapai pendekar ahli bela diri warrior bintang 9 dalam 3 bulan. Bagi Lin Yan, itu adalah hal bagus baginya. Lalu dia bertanya kembali, haruskah dia memakai eliksir atau latihan lain untuk mendukung perkembangan kultivasinya? Namun eliksir yang dibutuhkan oleh Lin Yan belum dimiliki oleh Gong Qianshu. Jadi dia harus pergi mencari banyak obat. Lin Yan berpikir, kalau dia sepertinya harus ke Pavilion Treasure 100 lagi. Tetapi Gong Qianshu mengingatkan bahwa pavilion itu tidak mempunyai bahan yang dicarinya. Gong Qianshu akan mencarinya sendiri. Sekarang Gong Qianshu bisa berjalan keluar dengan sendirinya, tetapi hanya setengah jam saja. Jadi dia pun langsung bergegas, karena tidak mempunyai banyak waktu. Gong Qianshu pergi dengan secepat angin. Lin Yan pun menjadi terkejut ketika melihat kecepatan yang dimiliki oleh Gong Qianshu. Gong Qianshu menemukan bahan yang dibutuhkan, lalu mengambil dan menyimpannya dengan baik. Sementara Lin Yan dengan fokus berkultivasi di dalam kamarnya. Pada malam harinya, Gong Qianshu memberikan Lin Yan eliksir untuk membantu perkembangan kultivasinya. Dan di siang harinya, dia berlatih menggerakkan badannya sambil mengasah seni bela diri yang dimilikinya. Lin Yan pun melakukan kegiatannya itu setiap hari. Tidak terasa, 2 bulan pun telah berlalu. Dan suatu hari, Lin Yan pun berhasil menerobos dengan lancar yang secara tidak sengaja disaksikan oleh adiknya. Lin Yan dengan senang menghampiri adiknya itu dan memberitahukan bahwa sekarang dia telah mencapai pendekar warrior bintang 9. Adiknya pun mengucapkan selamat kepada Lin Yan. Dan Su-er juga memberitahukan bahwa dirinya juga baru saja mencapai warrior bintang 8. Mendengar hal itu, membuat Lin Yan menjadi sedikit frustasi. Dikarenakan Lin Yan mengandalkan obat dari Gong Qianshu dan peti matinya untuk mencapai warrior bintang 9 dalam 2 bulan. Sementara adiknya itu mencapai warrior bintang 8 dengan sendirinya. Tubuh spesial yang dimiliki oleh Su-er benar-benar gila. Su-er merasa Lin Yan telah mengurung diri selama 2 bulan. Jadi dia berniat untuk mengajak Lin Yan menemui ayahnya dan memberitahukan ayahnya kabar baik itu. Lin Yan tiba-tiba berpikir, meskipun dia sekarang sudah mencapai bintang 9, tetapi dia merasa kalau anak keluarga Wang pasti sudah mencapai martial expert pada saat itu. Dia pun menjadi ragu tentang bisakah dia menang melawan anak dari keluarga Wang. Gong Qianshu sadar kalau Lin Yan mencemaskan dan memikirkan tentang perkembangan kultivasinya. Dia akan mencoba membantu Lin Yan untuk melatih energi jiwanya nanti. Ayahnya Lin Yan terlihat sedang menikmati waktu santainya di sebuah ruangan. Dan ketika Lin Yan dan adiknya datang, ayahnya pun langsung mengetahui kalau kedua anaknya itu berkembang secara pesat. Ayahnya merasa kesal mengingat tentang kompetisi tambang. Seingatnya, Kota Daewoo mulai menambang sejak 3 tahun karena mereka pemiliknya. Mereka memperoleh banyak materi dari hasil tambang itu. Ayahnya meyakini kalau Kota Daewoo pasti mempunyai banyak anak pendekar. Dia meminta Lin Yan untuk lebih bekerja keras dalam mengikuti kompetisi tambang. Mendengar hal itu, Lin Yan meminta ayahnya untuk tenang, karena dia sangat yakin akan berhasil merebut tambang tersebut demi keluarga Lin. Lin Yan merasa kalau dia memerlukan energi jiwa untuk pengguna eliksir dan lingkaran sihir. Jika Lin Yan bisa mendapatkannya, maka dia akan bisa menjadi lebih kuat. Dalam ruangannya, Gong Qianshu mengajari Lin Yan tentang energi jiwa. Dia meminta Lin Yan menutup matanya dan merasakan pengalaman energi jiwa yang ditransferkannya. Dia memberi Lin Yan jiwa tingkat awal yang isinya semua pengalamannya pada masa lalu. Gong Qianshu merasa energi jiwa itu adalah hal terbaik yang bisa diperoleh Lin Yan. Lin Yan pun dapat merasakan kalau energi jiwa sedikit sangar. Lin Yan seketika bisa melihat aktivitas yang ada di dekatnya. Dia menjadi bisa melihat keluar pintu. Dia juga bisa mendengar angin yang jauh. Dia juga bisa melihat seluruh rumah di sekitar keluarga Lin, dan juga dapat melihat ayahnya yang sedang berada di kamarnya. Seketika ayah Lin Yan pun melompat keluar jendela.
Ayah Linian merasa kalau ada seseorang yang melihatnya dan mengintainya. Walaupun ayahnya Linian dapat merasakan jika ada yang melihatnya, tetapi dia tetap masih belum tahu kalau yang mengintainya adalah anaknya sendiri. Gong Qiansu menganggap Linian mempunyai bakat yang bagus karena bisa menguasai energi jiwa dalam beberapa jam. Setelah mempraktekannya, Linian takkan kalah dari pendekar bintang 1. Kompetisi tambang sebulan lagi. Linian menjadi tidak sabar ingin menghabisi peserta lainnya. Pada akhirnya, sebulan pun telah berlalu dengan sangat cepat. Orang-orang telah berkumpul di sebelah timur lembah Changle untuk mengikuti pertandingan tambang. Lembah Changle menghubungkan kota Jiangchuan, Daewoo, dan juga kota Dong'an. Tambangnya ada di sekitar sana dan pertandingannya pun akan segera dimulai. Ayahnya Linian akan menunggu di sebelah barat lembah untuk menantikan kedatangan peserta yang berhasil lolos. Ayahnya Linian pun menegaskan kalau kali ini mereka harus merebut tambangnya dari lawan. Sebelum memulai, Linian pun menanyakan ada berapa banyak peserta dari 2 kota lain. Ayahnya Linian menjelaskan jika kota Daewoo merupakan pemenang dari kompetisi sebelumnya. Jadi kota Daewoo diuntungkan dalam pertandingan tahun ini. Kota Daewoo mempunyai 20 orang peserta yang mengikuti pertandingan tambang. Sedangkan kota Dong'an dan Jiangchuan sekitar 15 orang. Linian berpikir, jika sekiranya ada 50 orang yang mengikuti kompetisi ini, maka seseorang harus mempunyai 5 dan yang bisa ikut hanya 10 orang. Tiba-tiba ketua Zhao menghampiri ayahnya Linian dan menyapanya. Dia tidak tahu kalau ayahnya Linian akan secepat itu datang ke kompetisi. Linian yang melihat ketua Zhao pun memberi salam kepadanya. Linian berpikir semestinya ketua Zhao memperhatikan dan menyelidiki hilangnya Zhao Gang dan grupnya. Linian bertaruh kalau keluarga Zhao takkan temukan jasad mereka, dan tidak akan ada yang tahu kalau dia adalah pelaku di balik menghilangnya Zhao Gang. Ketua Zhao tak menyangka kalau ada anak muda yang menjadi pahlawan di keluarga Lin. Ketua Zhao merasa pantas saja keluarga Wang kalah dari Linian. Dia pun mendengar kalau Linian mematahkan kedua kaki Wang Teng dan Wang Fei di depan ketua keluarga Wang. Namun Linian hanya menanggapinya dengan rendah hati. Linian menjelaskan bahwa dia hanya mematahkan kakinya dan dia masih tidak sekuat Zhao Yu. Jika Zhao Yu jadi dirinya, maka kemungkinan Wang Teng dan Wang Fei akan dibuatnya mati. Ketua Zhao tertawa karena sangat senang atas pujian dari Linian. Dia menilai kalau Lin Peng mempunyai anak yang baik. Ketua Zhao pun mengajak rombongannya untuk segera pergi dari sana. Namun di antara rombongannya itu, terdapat seseorang yang menatap Linian dengan cukup tajam. Dan Linian pun merasakan ada aura pembunuh pada orang tersebut. Setelah kepergian ketua Zhao, ketua Wang pun datang bersama rombongannya. Dia mengingatkan kalau orang-orang dari keluarga Lin pasti akan mati hari ini. Ketua Wang terlihat masih menyimpan dendam yang sangat dalam terhadap keluarga Lin atas peristiwa yang terjadi sebelumnya. Namun dalam rombongan keluarga Wang, kali ini Linian tidak melihat Wang Teng. Dia pun mengejek ketua Wang karena Wang Teng tidak datang. Sebelumnya Wang Teng adalah kebanggaan ketua Wang. Mendengar hal itu, ketua Wang pun menjadi semakin emosi. Tetapi ketua Wang tidak mempermasalahkan hal itu, karena Wang Teng bukanlah kebanggaan keluarga Wang. Linian menyimpulkan dari ucapannya ketua Wang, kalau Wang Teng ternyata hanya sebuah barang di keluarga Wang. Ketua Wang pun menjadi semakin emosi. Ayahnya Linian pun bersigap melindungi Linian ketika melihat tingkah lakunya ketua Wang. Tidak menggubrisnya, ketua Wang pun pergi dari sana dan meminta mereka untuk melihatnya nanti saat di dalam pertandingan. Pada saat pertandingan, Wang Yuan akan mengincar dan membunuh Linian. Wang Yuan adalah saudara dari Wang Ning. Wang Yuan hampir saja menjadi saudara tirinya Linian. Linian meminta Wang Yuan agar jangan khawatir, karena dia juga tak akan membiarkan Wang Yuan hidup. Ayahnya Linian meminta Linian untuk waspada terhadap Wang Yuan.
karena Wang Yuan terlihat buruk di mata ayahnya Lin Yan. Wang Yuan merupakan salah satu pendekar ekspert bintang 1. Tiba-tiba seseorang pun membunyikan lonceng yang pertanda agar semua peserta berkumpul di satu tempat. Orang yang membunyikan lonceng itu adalah seorang pria tua yang telah ditunjuk beberapa kali untuk menjadi wasit di pertandingan tambang. Pria tua itu mempunyai reputasi baik di antara ketiga kota. Dia bukan bagian dari ketiga keluarga. Dia datang beberapa tahun yang lalu dari tempat yang jauh. Dia membangun kediaman di lembah Changle, dan dia juga tidak peduli pada apa yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, dia juga sangat kuat. Oleh karena itu, ketiga keluarga mempercayainya untuk menjadi wasit. Gong Qiansu memberitahukan Lin Yan kalau pria tua itu pendekar hebat bintang 1. Lin Yan pun menjadi terkejut ketika mengetahui hal itu. Di seluruh ketiga kota, yang terkuat hanyalah pendekar tingkat 7. Dan Lin Yan tidak menyangka jika pendekar hebat tingkat 1 bisa jadi raja di daerahnya. Namun Lin Yan merasa aneh, karena pria tua itu tidak menguasai tambang untuk dirinya sendiri. Gong Qiansu mengetahui kalau pria tua itu sedang cedera, jadi tambang tak akan berarti untuknya. Meskipun pria tua itu dapat menyerap semua batu jiwa, dia hanya akan sekarat setelahnya. Itu masuk akal bagi Lin Yan. Dia menanyakan bisakah Gong Qiansu mengobati pria tua itu. Gong Qiansu menjadi bingung ketika Lin Yan menanyakan hal itu. Tetapi dia bisa saja mengobati pria tua tersebut. Menurut Lin Yan, pendekar hebat bintang 1 pasti orang yang sangat kuat. Lin Yan merasa jika pria tua itu ada di pihaknya, maka keluarga Lin akan mempunyai sekutu yang kuat. Gong Qiansu tidak menyangka kalau Lin Yan mempunyai ambisi yang cukup tinggi. Sementara mencari obatnya, Gong Qiansu akan membantu Lin Yan. Setelah para peserta berkumpul, pria tua itu meminta masing-masing orang untuk mengambil batang kayu. Karena pertandingan tambang akan segera dimulai dan semuanya akan segera mengetahui siapa yang akan mengambil hak kepemilikan tambang tersebut. Semua peserta pun berkumpul untuk mendapatkan semacam tanda pengenal dalam mengikuti kompetisi itu. Pria tua yang menjadi wasit mengukir nama peserta di sebuah plat kayu kecil dengan kekuatannya. Jika peserta sudah mendapatkan tanda pengenalannya masing-masing, mereka harus menjaga jarak dengan yang lainnya sebelum mulai. Misi kompetisi ini bukan cuma melewati lembah, tapi juga mengumpulkan 5 keping kayu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.